Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Sebelum kita membahas kecepatan dan kelajuan, terlebih dahulu kita pelajari tentang jarak. Apa arti dari jarak? Misalnya ini adalah rumahmu dan juga ada toko buah. Seberapa jauh dari rumahmu ke toko buah itulah yang disebut dengan jarak. Misalnya jauhnya 20 meter. Ingat ya, jarak memakai satuan panjang. Satuan panjang itu ada banyak seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, seperti kilometer dan sebagainya. Kalau orang Banjar biasanya menyebutnya pal. Bisa kamu lihat di gambar, cara mengubahnya bagaimana? Harus diingat-ingat lagi. Namun satuan internasional yang dipakai biasanya adalah meter. Kemudian ada yang namanya perpindahan. Apakah itu perpindahan? Perpindahan artinya adalah perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Nah, kira-kira bedanya perpindahan dan jarak itu seperti apa sih? Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi berikut ini. Tama dari rumahnya, ia akan berjalan ke toko buah dengan rute yang tidak beraturan, berkelok-kelok. Jarak yang ditempuhnya kita gambarkan sebagai garis biru, misalnya 30 meter. Maka 30 meter inilah jarak yang ditempuh oleh Tama. Kemudian perpindahannya kita tarik garis lurus dari titik awal dia berada, yaitu di rumah, ke titik akhir dia sampai, yaitu toko buah. Kita lihat garis merah. Misalnya ketika diukur, garis lurusnya adalah 20 meter. Bisa dilihat ya perbedaan antara perpindahan dan jarak. Jika Tama pulang ke rumah dari toko, maka perpindahan Tama dari rumah ke toko kemudian kembali ke rumah sama dengan 0. Sedangkan jarak akan terus kita hitung. Misalnya Tama pulangnya belok-belok lagi seperti pertama pergi tadi. Maka jarak yang ditempuh Tama dari rumah ke toko kemudian kembali ke rumah sama dengan 60 meter karena kita kali 2 jarak yang ditempuh oleh si Tama tadi. Sekarang kita membahas kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh pada waktu tertentu atau perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh pada waktu tertentu atau perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Jadi harus diingat kata kuncinya. Kelajuan itu mengukur tentang jarak, sedangkan kecepatan itu tentang perpindahan. Rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Kemudian kecepatan sedikit berbeda dengan rumus kelajuan tadi. Kecepatan adalah V dengan tanda panah di atas. Kenapa pakai tanda panah? Karena dia mengukur perpindahan. Kemudian delta S yang segitiga itu disebutnya delta. Jadi delta S selisih jarak atau perpindahan dengan satuannya meter. Kemudian T-nya sama dengan yang tadi adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Tadi sudah kita bahas perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, ternyata ada kesamaan antara keduanya. Pada gerak lurus beraturan, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai simbol V serta satuan yang sama, itu meter per sekon. GLB atau gerak lurus beraturan sesuai dengan namanya merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau tanpa percepatan. Jadi kecepatannya stabil, tidak berubah-ubah. Sekarang coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini.
Tama bergerak lurus dari rumahnya ke toko buah. Jarak yang ditempuh Tama adalah 20 meter. Waktu yang diperlukannya untuk sampai ke toko buah adalah 5 sekon. Berapakah kecepatan Tama untuk sampai ke toko buah? Untuk menjawabnya, kita lihat dulu apa yang diketahui pada peristiwa tersebut. Di sini ada jarak 20 meter. Simbolnya adalah delta S sama dengan 20 meter. Nah, kemudian ada 5 sekon, yaitu waktu. Simbolnya T, yakni sama dengan 5 sekon. Kemudian yang ditanyanya apa kira-kira? Tadi yang ditanya adalah kecepatan. Simbolnya adalah V. Kemudian untuk menjawabnya, kita tulis rumus kecepatan. V sama dengan delta S per T. Kenapa di sini kecepatan tidak ada tanda panahnya? Karena Tama bergerak lurus beraturan atau GLB ya. Jadi sama aja V pakai panah ataupun V tidak pakai panah sama saja. Kemudian kita masukkan angkanya ke rumus itu. Delta S-nya 20 meter, T-nya 5 sekon. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Dan satuannya adalah meter per sekon. Jadinya kecepatan Tama untuk sampai ke toko buah adalah 4 meter per sekon. Ini adalah contoh soal. Adi bersepeda sejauh 3 km ke pasar. Ia memerlukan waktu 5 menit untuk sampai ke pasar. Berapakah kecepatan Adi? Cara menjawabnya sama dengan seperti tadi. Kita cari dulu diketahuinya apa di soal tersebut. Di sini ada delta S atau jaraknya 3 km. Nah, dia masih menggunakan satuan kilometer. Maka kita ubah ke meter, yaitu 3 dikali 1000, jadinya 3000 meter. Kemudian untuk T atau waktunya di situ 5 menit. Kita ubah dulu menjadi sekon atau detik ya. Jadi 5 dikali 60 sama dengan 300. Kemudian yang ditanya apa? Yaitu kecepatan atau simbolnya V. Maka kita masukkan rumusnya, kemudian masukkan angkanya. Di situ ada 3000 meter dibagi 300 sekon. Sama dengan 3000 dibagi 300 yaitu 10. Maka hasilnya kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Jadi Adi bisa bersepeda ke pasar tadi dengan kecepatan 10 meter per sekon. Atau dengan kata lain, Adi tadi bersepeda dalam 1 sekonnya dia bisa menempuh jarak 10 meter. Lalu cara gampang menghitung 3000 dibagi 300 ini bagaimana kira-kira? Ya tinggal kita coret saja nolnya yang sama banyaknya antara di atas dengan di bawah ya. 3000 kita coret nolnya 2, 300 kita coret nolnya 2, sehingga tersisa 30 dibagi 3. Sangat gampang ya, 30 bagi 3 sama dengan 10. Sekarang ada soal latihan yang bisa kalian coba jawab. Amel berkendara sejauh 9 km ke Tamban. Dia memerlukan waktu 5 menit untuk sampai. Berapakah kecepatan Amel? Silakan kalian berlatih untuk menjawab soal ini. Teruslah belajar, rajin-rajin membaca, rajin-rajin memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.